Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nova dalam program Dialog Seputar Sumbar edisi Selasa tanggal 7 Juli 2020 dengan tema yaitu nasib jemaah haji pasca pembatalan keberangkatan ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarramah. Oke, pemirsa, kita kedatangan dua narasumber hari ini. Yang pertama yaitu Dr. Andes Haji Narudin selaku Kakan Kemenak Kabupaten 50 Kota, dan begitu juga ada Ustadz Safri John selaku Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kabupaten 50 Kota. Oke, marilah kita akan menyapa beliau langsung dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah hadir di ruangan yang luar biasa hari ini. Mudah-mudahan masyarakat yang merasakan sedih, insya Allah sudah terjawab kesedihannya. Mudah-mudahan bisa menjadi kebahagiaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita langsung saja dulu kepada Bapak Dr. Andes Haji Naharudin. Di sini ada pertanyaan nih Pak, apa yang menjadi latar belakang pemerintah menunda keberangkatan jamaah haji di tahun 2020 hari ini? Baik Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita membaca pertimbangan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan Menteri Agama nomor 497 94 tahun 2020 tentang pembatalan pemberangkatan jamaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1441 Hijrah bersamaan dengan tahun 2020. Di situ ada dua latar belakangnya. Yeah. Yang pertama disebabkan pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia ini, termasuk di dalamnya negara Republik Indonesia dan negara Kerajaan Arab Saudi. Sampai hari ini belum ada tanda-tanda berakhir. Yeah. Alasan yang keduanya, sampai tanggal 1 Juni 2020 yang lalu, pemerintahan Kerajaan Arab Saudi belum lagi membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji 1441 Hijrah 2020. Yeah. Sehingga dengannya pemerintah kita Republik Indonesia tidak memiliki waktu yang cukup dalam pembinaan, pelayanan, dan pelindungan 4 tahun jemaah haji secara aman, nyaman, tertib, sesuai dengan ketentuan Islam. Hal inilah yang melatar belakangi dikeluarnya KNA 494 tahun 2020. Jemaah haji 2020 ini dijadikan menjadi jemaah haji tahun 2021. Nah, di sini bagaimana tinjauan hukum Islam nih Pak terhadap penundaan keberangkatan jemaah haji tahun 2020? Apakah niatnya itu tuh bisa berlaku atau tidak nih Pak? Ya, insya Allah niat itu berlaku. Niat itu adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pada prinsipnya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah Republik Indonesia itu yang jelas itu tidaklah bertentangan dengan hukum Islam. Karena sebagaimana yang kita ketahui, maqasidul syariah, maksud dan tujuan syariat di dalam Islam itu adalah untuk melindungi, menjaga. Ada 5 hal yang dijaga, yang dilindungi oleh Islam itu. Ya, selain melindungi agama, melindungi akal, keturunan, harta, dan melindungi jiwa, nyawa. 5 hal inilah yang menjadi pertimbangan penetapan dan dasar hukum, penetapan hukum di dalam Islam, termasuk dalam ini kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk menjaga dan melindungi keselamatan, kesehatan, dan keamanan jemaah haji itu sendiri. Nah, di sini di masyarakat kan ada yang mengatakan, seandainya kalau tidak jadi pergi hari ini atau di tahun 2020 umrah ataupun haji maksudnya, di sini mereka ada merasa was-was, mawas diri. Ya Rob, apakah ini
diredoi enggak, direstui enggak, atau bagaimananya enggak. Nah, itu kecemasannya luar biasa nih terjadi di masyarakat. Itu bagaimana? Ya, memang itu jelas itu, Bu. Sebagai manusia itu jelas. Apalagi umumnya jemaah haji kita menunggu ini hampir 9 dan 10 tahun itu. Iya, lama. Nah, disitulah tugas kita Kementerian Agama bersama dengan ormas-ormas Islam untuk meyakinkan umat. Meyakinkan. Iya, ini bukan kehendak kita bersama. Ini betul-betul musibah alam. Musibah yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hikmahnya. Bisa jadi untuk jemaah haji kita, apabila jemaah haji kita yang ikhlas dan menerima dengan lapang dada yang tersebut, mungkin cara Allah Subhanahu wa taala menyediakan waktu untuk mereka, waktu yang tepat, terbaik dan tepat, dan mereka betul-betul menguasai manasik hajinya. Nah, di sini nih Pak, setelah Kementerian Agama meyakinkan jemaah haji yang tidak jadi berangkat atau ditunda ini, selain ada informasi, selain ada dikumpulkan jemaah-jemaah ataupun bapak ibu yang akan berangkat nih, kan ada sebagian beliau yang sudah stres dulu, sudah depresi dulu. Apa tindakan selain meyakinkan tersebut, Pak? Apakah ada door to door ke rumah atau bagaimana nih, Pak? Ya, baik, Bu. Memang benar, Ibu. Itu sebagai manusiawi sangat kita rasakan itu. Alhamdulillah, kantor Kementerian Agama Kabupaten 50 Kota melalui kasih penyelenggaraan haji dan umrah itu memang door to door turun menjadwalkan kepada kelompok-kelompok jamaah haji di kecamatan masing-masing. Alhamdulillah kita sudah berapa kali turun? Sudah 3 kali turun. Alhamdulillah, karena jemaah haji kitanya umumnya secara keagamaan, ilmu agamanya secara individual sangat dalam ilmu agamanya. Nampaknya kami yakin setelah kami mensurvei, melakukan dialog, untuk di Kabupaten 50 Kota, jemaah kita dapat menerimanya dengan ikhlas. Alhamdulillah. Nah, secara umum itu respon jemaah haji yang berangkatnya sudah bisa menerimakan seperti itu kan, Pak. Nah, di sini ada satu timbul nih, Pak. Timbul pertanyaan yang luar biasa nih. Ada kecemasan ketika pemerintah memakai uang jemaah haji tersebut. Ini ada dapat informasi seperti itu juga. Dan begitu juga ada kecemasan-kecemasan, saya takut, ambo takut besok mati. Baal itu. Atau sama enggak dengan nilai ibadah niat kita itu? Bagaimana itu caranya? Itu bagaimana Pak tanggapan dari Kementerian Agama terhadap kasus-kasus masyarakat yang tidak tahu nih Kementerian, tapi justru kami sebagai masyarakat mendengar hal itu. Itu bagaimana tuh Pak? Ya, seperti juga kami sampaikan tadi, itu sangat manusiawi sekali. Nah, itulah tugas kami untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Tapi yang jelas ini bukanlah kehendak kita. Itu yang penting kita tanamkan. Ini bukanlah kehendak kita, dan ini bukan hanya kita, dialami oleh kita. Semua negara-negara di penjuru dunia pada umumnya membatalkan pemberangkatan jemaah haji dalam tahun ini. Pada intinya sudah memberikan respon, sudah menanggapi dan dilakukan door to door ya Pak. Oke, dan kita lanjut juga kepada Ustadz Safri John nih, selaku Kasih Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kabupaten 50 Kota. Berapa total jemaah haji kita yang rencananya berangkat di tahun 2020 ini, Ustadz? Baik. Kita punya jamaah yang fix untuk berangkat dari total kuota yang disediakan untuk Kabupaten 50 Kota itu sebanyak 269. Kota Sumatera Barat itu yang fix berangkat itu sebanyak 4.613. Nah, itu sudah include dengan petugas yang menyertai jamaah maupun petugas dari daerah yang istilah kita sebut TPHD gitu ya. Kemudian, tapi saya ingin mengulas bicara tentang pengunduran atau terhalangnya orang ibadah haji itu sesungguhnya bukan hanya sekarang. Jadi kalau kita bicarain ini sudah sejarah lama gitu ya. Kita teringat kalau bicara haji tentu kita teringat dengan Rasulullah Jadi Rasulullah dulu ketika menetap di Madinah pada tahun ke-6 itu akan melaksanakan ibadah umroh dan haji. Lalu kemudian
Rasulullah melakukan perjalanan dari Madinah itu kurang lebih 500 kilo ya. Itu ditempuh waktu itu tuh 9 hari 9 malam itu. Lalu kemudian tiba di satu tempat namanya Hudaybiyah ya. 22 kilo lagi ke Makkah itu terhalang. Ya, terhalang sehingga tidak jadi melaksanakan ibadah pada tahun itu. Sehingga dalam catatan sirah ya atau sejarah ada namanya perjanjian Hudaybiyah ya. Ya, karena terhalang itu. Nah, makanya turun ayat ya, fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Nah, maka jika kamu terhalang, nah, karena terhalang waktu itu kan, dan Rasulullah karena terhalangnya dalam perjalanan, maka secara kajian fikihnya ya diperintah oleh Allah untuk menyembelih hadiyu atau menyembelih dam ya atau kurban. Nah, jadi kalau bicara terhalangnya orang ibadah haji itu sesungguhnya bukan sekarang. Jadi ini untuk menguatkan hati jamaah yang gelisah tadi ya, yang risau kok tiba di masa saya saja yang orang-orang sebelumnya kok berangkat haji saya tidak gitu ya. Dan ternyata dalam catatan sejarah juga ada lebih 40 kali ya haji tidak terlaksana atau orang terhalang pergi haji ya. Dan saya melihat ketika diberitakan kepada kita itu tinjauannya atau sebabnya ada dua. Pertama memang karena konflik tidak aman ya, karena bisa perang ya atau konflik persenjataan ya. Ya, apakah di jalan sebelum berangkat atau kemudian di sekitar Saudi sendiri di Mekah ya, itu terjadi beberapa kali. Yang kedua itu memang wabah penyakit ya, taun ya atau pandemi ya, seperti hari ini terjadi. Jadi ini sejarah yang berulang saja ini. Jadi kepada jamaah kita sampaikan kepada masyarakat bahwa bukan hanya kita ya, bukan hanya sekarang gitu. Kemudian yang kedua kata beliau tadi bukan hanya kita ya, seluruh dunia. Jadi sekarang mungkin sama saya tambahkan. Sekarang itu Saudi memang membolehkan haji ya, pada tanggal 22 Juni kemarin membuat keputusan cuma hanya untuk pertama orang Saudi ya, yang kedua orang ekspatriat atau orang-orang luar Saudi yang tinggal di Saudi atau bermukim di Saudi. Dan itu jumlahnya pun hanya untuk 10.000 orang saja. 10.000 terbatas. Jadi artinya apa? Artinya seluruh dunia hari ini ya tidak memberangkatkan jamaahnya untuk haji. Jadi bukan hanya sekarang, lalu bukan hanya untuk negara kita Indonesia begitu ya. Jadi jangan terlalu bersedih lah seperti kata Ibu tadi ya, jangan terlalu bersedih ya. Kalau kemudian jamaah belum berangkat. Kemudian sesungguhnya ketika belum jadi berangkat hari ini itu tidak ada masalah. Ya, persoalannya kalau segi niat ya, kata beliau tadi niat itu milik Allah dan itu sudah dicatat oleh Allah dan sudah dicatat oleh malaikat gitu ya. Cuma mungkin persoalan waktu saja yang mestinya berangkat sekarang lalu nanti berangkat tahun depan gitu ya. Jadi jamaah tidak terlalu risau ya, niatnya sudah sampai ini sesungguhnya. Ya. Nah di sini ada timbul pertanyaan baru nih Ustadz sama Bapak. Ya. Ketika masyarakat nih tidak jadi pergi haji dan umroh di tahun 2020, beliau sering menjudge diri beliau, mungkin ambo banyak dosa, mungkin utang piutang ambo, mungkin orang tersakian di lisan ambo. Nah ini butuh nih Ustadz sama Bapak, ya apa namanya itu penguatan nih untuk masyarakat yang lagi mendengar hari ini. Silakan Pak. Sebenarnya begini, ketika bersama-sama perasaannya sama, artinya keadaannya sama atau mengalami hal yang sama. Mungkin hal seperti tadi tidak terlalu terasa. Cuma kalau memang ada orang berangkat lalu beliau tidak, ada saja penghalang yang sifatnya mungkin pribadi atau yang sifatnya mungkin lebih ke personal gitu ya. Mungkin perasaan tadi tumbuh. Dan itu memang selama ini, selama kita mengelola haji kita rasakan. Jadi kalau sekarang ini insya Allah nih sama aja nih perasaannya. Padahal sebagian yang telah kita kunjungi 3 kecamatan, setelah kita berikan semacam wejangan, ya, pemahaman dari dua sisi, pertama dari segi kebijakan, yang kedua penguatan kerohanian, mereka justru sangat bisa menerima begitu ya. Apalagi hari ini ditayangkan, mudah-mudahan jamaah lebih besar mendengar ya, karena memang jamaah ini kita tidak semuanya bisa dikunjungi juga. Tadi door to door masuknya itu sulit sekali kita lakukan ya, karena banyak keterbatasan kita juga gitu kan. Jadi kita bisa melakukannya hari ini, kita mencoba mengunjungi kecamatan-kecamatan, dan itu juga tidak semua jamaah bisa hadir. Lalu hari ini ada media, nih alhamdulillah ini. Kita tahan dulu nih Ustadz. Wah luar biasa sekali nih pembahasan hari ini. Dan jangan kemana-mana pemirsa, kita berjumpa lagi setelah pesan-pesan berikut ini.